Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin habibana wa nabiyyana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ba'd. Alhamdulillah, syukur Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita kenikmatan iman, Islam dan juga ihsan. Kemudian salawat dan salam sama-sama kita panjatkan kepada junjungan alam habibana wa nabiyyana wa sayyidana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh ahlul baitnya, para sahabatnya serta orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak sunnahnya hingga akhir zaman. Alhamdulillah, hari ini adalah pertemuan yang pertama di kelas saya, di kelas filsafat ini ya, filsafat ilmu. Karena ini adalah pertama dan ada sedikit problem di screen-nya, maka boleh lihat di handphonenya masing-masing, terutama di LPS ya, rencana program semester ya. Nah kemudian karena kemarin juga Bu Dr. Handlina sudah ini juga, Bu Dr. Dalina sudah membahas juga di awal, maka saya inginnya itu lebih banyak nanti diskusi, banyak bertanya, terutama biasa yang saya tanya itu yang ininya, yang duduknya itu di pojok-pojok biasanya. Nah seperti di sini juga tuh. Ya. Kalau yang depan itu biasanya nggak banyak ditanya gitu. Ya, apa namanya? Jadi penting kalau menurut saya karena model tanya jawab ini justru bisa mengukur dari penguasaan materi dari masing-masing mahasiswa ya, apalagi sudah level master. Ya, oke. Insya Allah di luar kepala semuanya kayaknya nih, apalagi ini jemputnya juga udah panjang juga kan ya. Ya, saya perlu ini juga sebenarnya spidol sebenarnya ya. Spidolnya ada di mana ya? Kalau nggak ada spidol ya pakai ini aja, pakai awang-awang aja ya. Kita keren. Biasa spidol itu untuk di tengah aja biar kelihatan, biar tahu. Terima kasih ya. Baik, hari ini materi kita adalah filsafat ilmu. Nah, ya, ketika bicara tentang filsafat ilmu, maka hal pertama yang harus dipahami tentu saja adalah definisi atau takrif. Nah, ketika bicara tentang definisi, saya mungkin nanti harus tanya nih, kemarin kan sudah pernah masuk satu kali nih, apa yang dimaksud dengan filsafat ilmu. Nah, setelah mengetahui definisi atau takrif ya, yang berikutnya adalah kita harus paham tentang yang pertama biasanya itu adalah apa? Buat apa sih kita belajar? Berarti manfaat. Ya, manfaat dari langsung aja ya, manfaat dari filsafat ilmu. Ngapain sih kita belajar tentang filsafat ilmu? Nah, itu yang kedua ya. Yang ketiga, kita akan belajar tentang sebenarnya seberapa penting, berarti urgensi dari apa? Filsafat ilmu itu sendiri. Ya. Kemudian yang tidak kalah penting adalah apa? Karakter. Ya, karakter dari filsafat ilmu itu sendiri, khosois ya. Jadi karakter dari filsafat ilmu itu seperti apa? Apalagi ya di mata kuliah kita walaupun tidak ada tulisan Islam, tetapi di dalamnya adalah filsafat ilmu Islam. Oke? Nah, kemudian yang cukup menarik juga adalah tentang diskusi ya, atau kaitan dengan debat dari filsafat ilmu itu sendiri. Nah ya, ini menjadi bagian tersendiri, terutama nanti untuk ibu dan bapak sekalian mungkin agak-agak sedikit, ini apa ya filsafat ilmu? Kemudian berapa penting sih ketika bicara tentang filsafat? Kenapa ada beberapa orang yang tidak suka dengan istilah filsafat? Oke, kemudian di sini ada objek, ya. Yang selalu kita ulang-ulang, soalnya sudah terbiasa, ada 3 istilah. Yang pertama adalah ontologi, yang kedua adalah epistemologi, yang ketiga adalah aksiologi. Nanti jangan lupa ada satu lagi yaitu metodologi. Nah, kita tulis di sini ya. Pertama adalah epistemologi ya. Yang kedua adalah ontologi. Ya. Yang ketiga adalah aksiologi,
Nanti dalam ruang lingkup ada namanya metodologi. Secara bahasa, mungkin ibu beberapa sekalian ada yang mengajar biologi, ada mengajar sosiologi, ada mengajar antropologi. Kenapa ya? Di akhirnya itu dia menggunakan istilah ini, logi, ya, yang berasal dari kata logos. Nah, harus tahu ya, kenapa menggunakan istilah metodologi, ya. Dan terakhir pembahasan terkait dengan filsafat ilmu tentu saja adalah di sini tadi belum ada goal, ya. Jadi tujuan dari filsafat ilmu. Untuk apa kita belajar filsafat ilmu? Kayaknya sangat teoritis dan mungkin agak sedikit kurang aplikatif gitu ya. Sehingga kemudian bingung apa nih filsafat ilmu. Oke, ini kurang lebih materi yang akan kita bahas. Karena ini dia sifatnya umum, ya maka nanti ditambah di sini dengan Islam. Nah, ketika perdebatan tentang filsafat Islam itu akan menjadi hal yang sangat menarik sekali. Kenapa? Karena ngomongin filsafat kok Islam? Apa ada filsafat ilmu Islam? Apa ada ilmu yang sifatnya itu Islami? Apakah ilmu itu sifatnya netral atau dia memihak? Nah, oke, jelas ya. Ini yang akan kita bahas. Mulai dari yang pertama. Kayaknya filsafat itu sudah paham, tapi perlu ditanyakan juga. Tapi ada hal penting, saya dari belakang dulu. Ilmu, ada dua istilah, knowledge dan science. Ya, ada dua istilah. Di Lughatul Arabiyyah, al-ma'rifah wal ilm. In English, knowledge dengan science. Ya, dalam bahasa Indonesia berarti ada pengetahuan dengan ilmu. Nah, mau saya tunjuk atau mau langsung tunjuk tangan? Berarti the first question, pertanyaan pertama adalah apa beda antara ilmu dengan pengetahuan? Kemarin sudah tuh. Berarti yang dijawab kemarin berarti udah selesai nih ya. Bedanya apa antara ilmu dengan pengetahuan? Wah, Ustadz ini kayaknya di kemarin masih dengar, masih ingat nih kayaknya nih. Ya, bedanya apa antara ilmu dengan pengetahuan? Knowledge dengan science. Masih ingat yang kemarin waktu pas kita di sana? Kayaknya yang jawab akhwat kayaknya kemarin itu ya. Jangan nggak ada di kelas ini nih. Tapi alhamdulillah sih kalau di kelas ini berarti nggak tahu gitu ya. Mau ditunjuk atau tanya gampang. Ada sekarang menjadi namanya ilmu pengetahuan. Padahal dua istilah yang sebenarnya itu berbeda antara pengetahuan dengan ilmu. Silakan Ustaz. Apa bedanya nih? Kalau ilmu itu dia bisa diukur dan ada metodologinya. Ilmu bisa diukur, ada metodologinya. Nah, betul. Sedangkan pengetahuan sumbernya itu yang jelas dia bisa saja dari tidak sesuai metodologinya dan susah mengukur kebenaran. Oke. Jadi kita belajar tentang nanti sebenarnya adanya di sini ya di epistemologi. Ujung akhir dari segala sesuatu itu adalah ilmu. Sebelum menjadi ilmu berarti apa? Tadi ilmu itu apa? Boleh jawab? Iya, ilmu itu apa sih? Ilmu itu dibuktikan dan tersirat. Sangat tidak sekali ya. Ilmu itu Bisa dibuktikan dengan tulisan dan tersurat dan tersirat. Itu namanya jaka sembung pergi umroh. Gampang nggak nyambung bro. Nah, tapi ini penting. Tapi nggak apa-apa, tenang saja. Ingat, sebuah pertanyaan itu harus dijawab. Ketika saya tanya A, maka jawabannya itu adalah A. Tadi yang ketahuan paling itu siapa nih ya? Oh ini berarti ini. Oke, pertanyaan saya adalah kayak tadi itu nggak usah jawab lagi. Apa yang dimaksud dengan ilmu pengetahuan?
Berarti jawabannya adalah apa yang dimaksud dengan ilmu? Jawabannya ilmu adalah, kalau tadi ilmu apa jawabannya dulu lagi? Ilmu dibuktikan, berarti dia bukan takrif, bukan definisi. Ya kan? Apa yang dimaksud dengan ilmu? Ilmu adalah kalau sesuatu yang dibuktikan atau yang dibuktikan tersurat dengan tersirat. Itu sebenarnya lebih ke arah apa ya? Sumber teks. Padahal ilmu itu sumbernya itu bukan hanya teks. Ingat, kita mengenal ada istilah dalam Islam itu ilmu qauliyah dan ilmu kauniyah. Ilmu qauliyah itu apa, Ustaz? Sumber dari Allah, Al-Quran. Berarti qauliyah berarti qaul, akwal, terucap atau firman. Kalau kauniyah alam semesta, berarti sesuatu yang nampak ya, yang di semesta ini. Berarti qauliyah dengan kauniyah. Nah, berarti apa itu ilmu? Ilmu itu berarti apa? Al ilmu di lughatul Arabiyah, teman-teman agak ke timur tengah gitu. Blasteran gitu ya. Ya, apa sih ilmu itu? Ma huwal ilm? Sesuatu yang fakta. Tapi kalau ngomongin tentang fakta justru akan sangat sulit karena tidak semua ilmu itu bisa difaktakan. Ya kan? Oh, tadi ada ngomong, ada nggak bener nggak kalau ada pertanyaan apa yang dimaksud dengan ilmu? Al ilmu nurun. Nah, saat ini nih, saya Samsul nih. Saat ini dulu. Kalau betul nggak nyambung nggak tuh? Ketika saya bertanya ilmu itu apa? Al ilmu nurun. Ilmu itu cahaya. Itu kepada apa? Dia lebih kepada fungsi. Fungsi daripada ilmu di surat An-Nur ayat ke-35. Nurun ala nur. Ya, jadi cahaya dan artinya itu Allah nur samawati wal ardi dan seterusnya. Ilmu itu adalah cahaya, itu adalah fungsi dari ilmu. Ya, fungsi dari ilmu itu menjadi cahaya penerang. Berarti tidak menjawab juga. Nah, gantian yang ini. Apa nih? Ilmu itu apa sih? Oke, silakan jawab. Keywordnya adalah pengetahuan. Jadi pertama yang paling tinggi ini adalah ilmu. Kemudian di bawahnya ilmu itu adalah pengetahuan. Berarti ilmu adalah Pengetahuan. pengetahuannya. Jangan dulu nih yang ini. Pengetahuan yang apa? Kumpulan pengetahuan yang sudah teruji kebenarannya melalui metode ilmiah. Berarti sudah betul tuh ya. Jadi ilmu adalah pengetahuan yang telah teruji melalui metode ilmiah dan kita tambahin alamiah dan ilahiyah. Nah, kita tambahin pertama ilmiah, yang kedua alamiah, yang ketiga ilahiyah. Kalian bisa jelaskan nggak nih? Ini apa dalam ya? Kalau bicara tentang ilmu itu harus ilmiah. Masih ingat di S1 pernah belajar ilmu apa yang harus ilmiah? Nah, ilmu apa yang harus ilmiah? Ilmiah itu apa sih? Ya, yang bisa dipertanggungjawabkan dalam konteks ilmiah itu sebenarnya bukan hanya sesuatu yang sifatnya itu apa? Yang real ataupun yang nyata, tetapi dia harus ada ilmu yang ada kuantifikasi. Apa tuh kuantifikasi? Hah? Dikuantifikasi. Oke ya. Jadi pengetahuan yaitu ada apa? Ilmu adalah pengetahuan yang tersusun atau yang telah teruji secara sistematis, ya, secara ilmiah, alamiah dan ilahiyah. Nah, ilmiah selalunya dia bicara tentang apa? Tentang masuk dulu langsung nih ke kuantitatif. Kuantitatif nih orang guru pasti tahu. Kuantitatif ada namanya data kuantitatif. Kayak gimana data kuantitatif sih? Data kuantitatif
Nanti yang kedua, yang alamiah, ini adalah kualitatif. Ya, kualitatif. Waalaikumsalam. Ya, kualitatif ada kuantitatif. Kemudian yang ilahiyah, ini namanya apa kira-kira? Apakah dia gabungan, bisa mix, atau sifatnya itu kita sebut saja di sini adalah beda jauh banget nih. Ya, namanya itu bisa kita sebut saja misalnya istilahnya adalah perennial, atau bisa juga pakai kata-katanya celestial. Nah, saya sebenarnya tulisan saya sebenarnya bagus gitu ya. Cuma ini biar nanti kan saya nanti udah bagus dihapus lagi, gitu. Jadi biar susah bacanya. Oke, tapi kalau yang nggak itu insya Allah paham. Kayak saya buatin di sini. Oke, maksud saya ilmu atau pengetahuan yang disebut pengetahuan ilmiah selalunya adalah yang didasarkan kepada metode kuantitatif. Sementara yang alamiah itu adalah kualitatif. Sementara yang ilahiyah itu sifatnya celestial. Celestial. Apa tuh celestial itu sebenarnya artinya itu semesta atau langit sebenarnya itu. Ya, oke. Kuantitatif ada lanjutannya lagi. Dia selalunya menggunakan paradigma, ingat, positivisme. Alamiah dengan kualitatifnya dia positivisme atau nanti disebut dengan apa? Naturalistik. Nah, sementara kalau ini ya dia karena ilahiyah dengan celestial atau perennial, maka dia sifatnya adalah kita sebutnya langsung ke Islamik. So berarti tidak semua ilmu itu mesti hanya ilmiah. Karena ilmiah itu ternyata itu milik dari paradigmanya kuantitatif dengan positivisme. Wah, bingung juga ya kalau kita masih ke situ itunya itu ya. Nah, ada pengen tanya dulu, bedanya apa ilmiah dengan alamiah? Kira-kira bedanya apa ya antara ilmiah dengan alamiah? Kalau ilmiah melakukan seperti penelitian. Kalau alamiah Dengan keadaan yang nyata. yang nyata gitu ya. Ya benar juga sih, bisa benar tapi kurang mendalam. Karena ini kajiannya ini bukan ecek-ecek gitu ya. Ketika kita bicara tentang ini ilmiah dan alamiah itu bukan yang ecek-ecek, bukan yang biasa, tapi dia bicara tentang cara mencari sebuah kebenaran. Nah, itu masuk ke epistemologi. Bagaimana cara untuk mencari sebuah kebenaran? Kira-kira caranya bagaimana ya? Cara mencari sebuah kebenaran. Ya kan? Sebenarnya tadi yang dimaksud apa bedanya antara ilmiah dengan alamiah adalah ilmiah adalah kebenaran yang didasarkan kepada kuantifikasi atau didasarkan kepada kuantitatif, data kuantitatif dan angka. Sebenarnya data kuantitatif itu angka. Saya ulang. Kebenaran ilmiah adalah kebenaran yang dibuktikan dengan data kuantitatif. Pengaruh X1 dan X2 terhadap Y. Pertama, pengaruh X1 terhadap Y. Pengaruh X2 terhadap Y. Pengaruh X1 dan X2 secara simultan terhadap Y. Kebenaran yang didasarkan kepada data kuantitatif atau angka. Apakah semuanya itu harus sebuah kebenaran itu diangkakan? Masuk dia ke positivisme dengan kebenaran alamiah. Kebenaran alamiah tadi bukan hanya yang alami, tetapi sebuah kebenaran yang memang apa adanya terjadi di alam ini. Misalnya apa ya? Misalnya perang antara Rusia dengan Ukraina. Kalau untuk mencari kebenaran sebenarnya dari mana sih yang benar itu yang mana sih?
atau apa sebabnya itu kan mencari kebenaran. Sebab dari terang itu apa sih sebenarnya? Ya dicari pakai yang alamiah. Nanti pendekatannya itu di riset metodologi itu ada historical approach gitu ya, ada fenomenologi, ada case study dan lainnya. Ya, saya ulang lagi berarti bicara tentang ilmiah dengan alamiah, dia bukan sesuatu yang yang umum, yang biasa, yang datar, yang cetek gitu, tapi dia mendalam karena terkait dengan paradigma, yaitu positivisme dan post-positivisme. Bagaimana cara kita mencari sebuah kebenaran. Misalnya nih, yang lagi tren, misalnya ada komunitas namanya itu The Flat Earth Community. Pernah dengar? Nah, barusan dengar kan ya? Flat Earth Community mengatakan bahwasanya bumi ini ya datar. Atau mungkin kita pengen tahu bener nggak sih astronot itu pernah ke bulan? Bagaimana cara kita bisa yang bumi aja ya, atau nggak usah? Bagaimana cara kita membuktikan bahwa bumi itu bulat? Kan Samsul, gimana nih cara membuktikan bumi itu bulat? Atau agak lonjong dikit kali gitu ya? Gimana cara membuktikannya? Cara empiris, Pak. Wah, empiris betul. Kalau empirical berarti dia adalah apa? Alamiah, post-positivisme. Bagaimana empiriknya? Satu aja. Berarti udah bagus, udah lulus SD nih berarti. Lihat peta ya. Ternyata kalau kita mendalami lebih dalam, peta sendiri itu banyak yang nggak benar. Iya kan? Map, peta itu bahkan banyak wilayah yang tidak masuk ke peta. Yang paling gampang sekarang ya Google Map. Banyak wilayah-wilayah itu yang tidak ada di Google Map. Ya, jadi kalau ngelihat peta, nggak bisa juga lah. Masa ngelihat peta, oh bumi itu bulat, udah datar lah. Berarti bukan, yang sebelah sini coba. Untuk membuktikan bumi itu bulat, itu kayak gimana? Perbedaan waktu ya. Tapi itu dibantah juga tuh oleh komunitas Flat Earth itu. Ya udah, pokoknya tadi kita bicara tentang apa? Adanya mencari sebuah kebenaran. Kalau yang sifatnya tadi kuantitatif, berarti dia dihitung dengan kuantitatif, dengan statistik, dengan matematika. Ingat, kuantitatif itu adalah angka. Angka itu dianggap ilmiah. Kalau yang alamiah tadi sebenarnya mirip-mirip empirical, mirip-mirip fenomena, sesuatu yang terlihat. Misalnya nih, ibu ini misalnya, langit itu warnanya apa sih? Birunya dari mana bisa warna biru? Dari air laut ya. Emang air lautnya biru? Masa air laut ada yang biru ya? Dari mana berarti?